Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk Anda semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, dalam pembelajaran mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu berjudul kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa secara politik ada perubahan signifikan di dalam tata kelola kehidupan sosial kita di Indonesia, ya, terutama dengan berakhirnya era Orde Baru dan sekarang kita memasuki apa yang disebut dengan era reformasi. Salah satu fenomena paling nyata adalah semakin terbukanya alam demokrasi di Indonesia. Nah, bersamaan dengan perubahan itulah kemudian warga negara Indonesia bisa menikmati apa yang disebut dengan kebebasan, ya. Ini merupakan sebuah anugerah, tapi satu sisi juga merupakan tantangan dan masalah, ya. Saya sebut anugerah karena kebebasan adalah sebuah nilai yang dibutuhkan oleh manusia supaya bisa berekspresi, bisa mengaktualisasikan diri, dan bisa menentukan pilihan-pilihannya secara leluasa, di mana itu tidak pernah dijumpai atau dinikmati oleh orde sebelumnya. Begitu juga tapi di satu sisi kebebasan juga menjadi masalah dan tantangan, ya, karena di dalam kebebasan itulah kemudian antar individu atas nama demokrasi, atas nama kebebasan, kadang kepentingannya saling bersinggungan bahkan berbenturan. Inilah kemudian memunculkan chaos, konflik, dan disorder dalam kehidupan sosial. Itu pertama latar belakangnya mengapa kita perlu membahas tentang bagaimana hubungan kebebasan dan tanggung jawab. Kedua, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang kita ini memasuki era modern, memasuki etape 4.0, ya, era revolusi industri 4.0, ya, yang ditandai dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih. Kita masuk ke teknologi cyber, di mana kebebasan mendapatkan ruang yang bukan hanya luas tapi juga cepat, ya. Disinilah kemudian memunculkan budaya baru yang sekarang mewarnai di dalam perilaku kita, termasuk berkomunikasi. Nah, dilatari kedua hal itulah, yaitu sistem demokrasi yang semakin bebas dan hadirnya teknologi 4.0 ini menyebabkan nilai-nilai kebebasan patut untuk didiskusikan ketika dikaitkan dengan rasa tanggung jawab. Nah, para peserta pembelajar, sebelumnya mungkin kita perlu lebih dulu pahami bagaimana nilai strategis media massa, ya. Saya kira ini Anda bisa baca secara mandiri. Yang intinya adalah media massa itu mengapa memiliki nilai strategis, karena daya jangkau atau coverage areanya itu sangat luas, itu pertama. Kedua, media massa memiliki kemampuan untuk melipat gandakan pesan, ya, berbeda dengan ketika Anda berkomunikasi tanpa media atau berkomunikasi secara langsung, ya, antara komunikan dan komunikator itu mungkin pesannya bisa searah, dua arah, dan itu antar dua pihak saja. Tetapi kalau Anda dimediasi, pesan-pesan ketika dimuat oleh media massa maka daya jangkaunya luas dan dampaknya, impact-nya itu bisa berlipat ganda. Nah, kemudian berikutnya, ketiga, media massa memiliki kemampuan membuat wacana. Ya, itulah kemudian Anda sudah bahas dulu mengenai framing, konstruksi, dan lain sebagainya, ya, agenda setting, ya, karena media massa memang memiliki kemampuan untuk itu, membuat narasi dan lain sebagainya, dan agenda setting itu keempat. Nah, para peserta pembelajar, namun antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan ini memang ada kontradiksi, ada benturan-benturan, ya. Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan sebagai etika komunikasi kadangkala masih bersifat kontradiktif dalam implementasinya, ya. Padahal kedua norma tersebut tidaklah bersifat kontradiktif mestinya, ya.
dan karenanya salah satu harus dipilih untuk kemudian meninggalkan yang lain. Seakan-akan begitu. Akan tetapi lebih sebagai sinkronisasi. Nah, idealnya antara kebebasan dan tanggung jawab itu bersifat saling berkaitan sebetulnya. Dengan kata lain, kebebasan bukanlah lawan dari tanggung jawab. Begitu sebaliknya. Seseorang tidak akan kehilangan kebebasannya hanya karena ia menerapkan tanggung jawab. Nah, inilah yang perlu dipadukan, disinkronisasi. Ada kesan memang di era kebebasan sekarang ini yang tadi sudah saya jelaskan latar belakangnya, itu seakan-akan ketika orang menggunakan hak kebebasannya, lepaslah tanggung jawabnya. Padahal di dalam kebebasan itu orang bebas itu kan ada satu nilai poin yang menjadi simpulnya, yaitu rasio, ya. Dia bebas itu karena punya kemampuan memilih, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan melakukan tindakan tertentu, dan secara otomatis mestinya beban tanggung jawab dipikul di atasnya karena dipilih-pilih sendiri, ditentukan sendiri, maka mestinya di pundaknya secara otomatis terbebani tanggung jawab. Nah, tapi di dalam situasi sekarang ini ada kecenderungan bahwa bebas itu adalah lepas tanpa ikatan tanggung jawab apapun. Nah, inilah yang menjadi masalah para peserta pembelajar. Nah, kemudian berikutnya, apa itu pengertian kebebasan? Saya kira ini Anda baca aja sendiri. Saya kira sudah jelas bahwa kebebasan itu terkait dengan rasionalitas, ya, ketika orang keinginannya, pilihan-pilihannya, cara pandangnya leluasa untuk ditentukan sendiri. Ya, disinilah kemudian otonomi individu atau kemandirian seseorang itu bisa dijamin. Nah, itulah kebebasan. Yang karena itu maka mestinya karena kita sudah menentukan sendiri, memilih sendiri, melakukan sendiri, maka mestinya juga harus ditanggung beban dari tindakan dan pilihan itu. Nah, itulah makanya kebebasan sesungguhnya berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, ini pengertian tanggung jawab adalah kemampuan manusia untuk menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi dengan kesadaran. Nah, ini Burhan Bungin itu intinya adalah tanggung jawab seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi sebetulnya tanggung jawab itu terkait dengan milieu, terkait dengan situasi sosial, ya, terkait dengan interaksi sosial, karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, inilah kemudian ada norma-norma, ya, seperti ada sistem dan lain sebagainya. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana mengkompromikan kontradiksi antara kebebasan dan tanggung jawab, ya. Itu titik temunya adalah ketemu apa yang disebut dengan kepentingan sosial. Maka sekarang ada sebuah perspektif baru di dalam komunikasi kritis sekarang ini, bahwa kebebasan media termasuk kebebasan membuat konten-konten, ya, pesan-pesan di dalam media apapun, itu cara mengontrolnya supaya terikat dengan tanggung jawab itu adalah kepentingan sosialnya. Pesan yang disampaikan itu untuk siapa, ya, dan bagaimana dampaknya dalam ruang publik. Inilah yang bisa mengkompromikan kontradiksi antara kebebasan, yang seakan-akan kontradiksi antara kebebasan dan tanggung jawab. Jadi kuncinya terletak pada kepentingan sosial. Kalau sebuah pesan itu dibuat bermanfaat untuk publik, ya, ini dalam teori utilitas, semakin banyak yang memanfaatkan itu semakin baik. Kalau sebuah pesan di dalam media massa itu bermanfaat untuk bersama, untuk menjaga kehidupan bersama, maka itu baik. Tapi kalau sebuah pesan itu hanya menguntungkan salah satu seseorang atau kelompok tertentu dan merugikan jumlah yang lebih banyak, maka itu secara etik tentu tidak baik. Jadi titik simpulnya adalah lebih pada kepentingan sosial. Nah, para peserta pembelajar, barangkali inilah skema sederhana yang ingin menggambarkan deskripsi di atas tadi. Jadi kebebasan dan tanggung jawab seakan-akan saling bertolak belakang. Ketika itu diaplikasikan di dalam media massa, konten-konten pesan-pesan itu, bagaimana cara mengontrolnya supaya kebebasan itu terikat dengan tanggung jawab, maka di sini ada yang disebut dengan social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, jadi daya ukurnya adalah sejauh mana pesan itu bermanfaat untuk publik, merugikan publik atau tidak.
Ya, itulah cara mengkompromikan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, ini pengertian pesan saya kira tidak usah saya jelaskan karena Anda saya kira sudah lama mendalami soal ini di dalam kajian komunikasi. Nah, para peserta pembelajar ini yang harus kita pahami isu-isu yang sering muncul di dalam penggunaan kebebasan di dalam media ya. Seperti tentang pornografi, pesan-pesan yang menimbulkan shock gitu, kemudian pesan yang bernuansa sara. 3 hal inilah yang sering sekali menjadi masalah atau problem di era apalagi sekarang ini ya dengan hadirnya media baru. 3 isu ini paling dominan ya, pornografi, kemudian pesan-pesan yang memunculkan shock, kemudian hal-hal yang bernuansa sara. Mari kita kupas satu per satu. Nah, ini pornografi ya. Walaupun pornografi ini bukan hal baru di dalam peradaban manusia. Sejak awal, katakanlah kalau dalam keyakinan Islam tentu sejak Nabi Adam, persoalan pornografi itu sudah muncul walaupun di dalam kitab suci digambarkan, diilustrasikan dengan lebih halus, buah huldi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya adalah kontennya tentang konten pornografi dan itu yang menyebabkan Adam kemudian terusir dari surga, salah satunya yaitu ya. Isu pornografi termasuk di dalamnya porno teks, porno suara, porno aksi, porno media dan cyber porn ya. Fenomena pornografi sebenarnya bukan isu baru, tadi sudah saya jelaskan. Karena itu di era media pornografi menjadi mainstream dalam memproduksi konten-konten pesan media, maka melahirkan problem etik atau moral. Kita tahu bahwa pornografi itu jadi komoditas dalam industri media sekarang dan dalam banyak penelitian bahwa konten-konten porno itu paling banyak diakses oleh para netizen. Ya, jadi ini memang sebuah industri baru. Ya, jadi dan pornografi termasuk walaupun ini problem purba di dalam peradaban manusia, tetapi tetap menarik sampai kapanpun. Dan inilah kemudian dimanfaatkan oleh media konten-konten ini yang menyebabkan pornografi menjadi salah satu komoditas paling menarik di dalam industri media. Nah, walaupun ada yang memasukkan pornografi sebagai bagian dari estetika, namun mengingat dampaknya maka ini juga menjadi problem etis ya. Nah, dalam pandangan estetika modern, pornografi ditolak karena bukan bagian dari estetika. Sementara dalam etika postmodern, pornografi ditolak karena mengeksploitasi keperempuanan sebagai komoditas. Nah, apalagi para peserta pembelajar bagi orang Islam ya, Muslim yang memiliki norma-norma etik yang bersumber dari ajaran-ajaran suci itu persoalan pornografi ini normanya sangat ketat. Sementara di dalam media baru sekarang ini pornografi ya menjadi komoditas gitu. Jadi bahkan ada yang melihat pornografi sebagai bagian dari estetika, ilmu keindahan. Ya. Kalau itu ya tadi parameternya adalah dia memunculkan problem atau tidak. Kalau di khalayak itu tidak mengandung nilai edukatif, ya walaupun sex education itu juga penting, tetapi pornografi adalah hal yang lain. Ya. Kalau dia memunculkan inspirasi dan motivasi untuk memunculkan kriminalitas, maka itu berbahaya bagi publik. Ya. Makanya di dalam kebebasan media bukan hanya kebebasan untuk mengekspresikan, tapi juga ada tanggung jawab untuk melindungi khalayak. Ya, terutama dalam konteks ini adalah satu pihak yang lemah. Siapa itu? Satu anak-anak, kedua adalah perempuan. Ya, inilah yang perlu diproteksi di dalam kebebasan media. Kedua, pesan yang mengguncang atau yang menimbulkan shock ya, biasanya ini adalah pesan-pesan yang bernarasi menyerang ya, agresif gitu, pesan yang pembunuhan karakter assassination ya, pembunuhan karakter, kemudian visualisasi yang mengguncang ya, seperti di dalam etika jurnalistik kalau Anda meliput sebuah tindakan kriminal atau kecelakaan itu tidak boleh menampilkan darah secara vulgar, menampilkan adegan yang mengandung unsur sadisme itu tidak boleh. Tapi sekarang ini
justru itu menjadi bagian dari tontonan. Ini problem. Kemudian tayangan kekerasan dan sadisme sudah saya singgung tadi. Kemudian hal-hal yang berbau mistik ya, walaupun ini secara budaya di dalam masyarakat kita sudah sering saya singgung menjadi bagian dari cara pandang dan kultur kita. Tetapi kalau ini mematikan rasionalitas dalam jangka pandang tentu tidak bagus secara etik. Ya inilah hal-hal pesan yang mengguncang. Dan yang terakhir, ya ini contoh saja ya. Bagaimana contoh visualisasi mungkin Anda kalau memahami mendalami ilmu fotografi di sini ini adalah salah satu hasil jepretan seorang jurnalis ya waktu itu meliput di benua Afrika dilanda kelaparan kemudian atas nama kebebasan ini diunggah ke bahkan dikontestasi dalam perlombaan foto jurnalistik dan menjadi pemenang gitu. Tetapi ini dianggap sang fotografer kemudian merasa bersalah karena dianggap mengeksploitasi penderitaan dan ini tidak manusiawi karena sampai akhirnya burung ini memakan jasad menunggu kematian seorang anak yang kelaparan kemudian akhirnya memakan bangkai si anak tersebut dan ini kemudian dianggap tidak etis karena mengeksploitasi penderitaan dan ini tidak manusiawi. Nah inilah kontradiksi-kontradiksi di dalam muatan pesan media. Nah kemudian yang terakhir adalah ini yang baru-baru ini sering terjadi di masyarakat kita ya, yaitu pesan yang bernuansa sara. Ya ini adalah baik itu terutama memang agama ya, agama atau paham kelompok agama dan juga etnis ya seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini diksi-diksi yang muncul begitu vulgar dan kasar yang sifatnya menistakan, mencaci maki, kemudian bernuansa merendahkan, kebencian ya, baik itu berbau agama maupun identitas kelompok berdasarkan etnis atau ras. Nah, ini akhir-akhir ini sering muncul atas nama kebebasan bermedia. Nah, inilah para peserta pembelajar. Nah ini saya kira beberapa batasan moral terkait dengan kebebasan dan tanggung jawab di pemuatan pesan di media. Seperti ada prinsip harm principle, kemudian paternalism, moralism, dan offense principle. Ini sudah saya jelaskan, silakan ini dibaca. Nah, bagaimana tanggung jawab sosial media? Ini saya mengutip dari Reverse ya, dan Jensen. Patterson dalam media massa dan masyarakat modern, media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas. Saya kira ini imperasi moral yang jelas. Kemudian media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat ya. Kemudian keempat, media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat, keragaman dihargai, keunikan dihargai. Kemudian media harus menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian terakhir media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Saya kira ini adalah norma-norma atau etik di dalam media massa supaya bisa mengakomodasi atau mensinkronisasi antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, itulah para peserta pembelajar apa yang saya sampaikan mengenai kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Nah,